dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sini, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu, Kang Wira. Aku mau menuju warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampus. Menyingkir semua! Menyingkir keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode kedua, Janji di Bukit Perinduan. Bukit Perinduan? Apakah nenek bertemu dengan seorang gadis dalam perjalanan tadi? Gadis yang panjang rambutnya. Ya, Nek. Kalau begitu, pasti dia kekasihmu. Dia itu... Susulah dia sebelum kau kehilangan jejak. Ya, Nek. Terima kasih. Kenapa dia bilang Bukit Perinduan? Nek. Kemana perempuan tua itu? Naskah buah karya Asmadi Jafar. Seri yang ke-13 ini didukung oleh para pelaku. Ari Baharyani sebagai Patni, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Ferry Fadli sebagai Batara, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Idris Apandi sebagai Kirekso, Herman sebagai Kisena, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, pembawa cerita Neni Sumarti, teknik dan montase Agus Budianto, dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, telah terjadi perkelahian antara Batara dengan seorang penjudi, teman Mandita. Perkelahian itu hanya disebabkan oleh karena laki-laki itu menyebut-nyebut nama Wulandari. Tapi bagi Batara, sudah merupakan penghinaan. Namun sebenarnya Batara sedang kalut ketika melihat Kisabrang duduk berdampingan dengan Wulandari. Apakah Batara cemburu pada Kisabrang karena Batara mencintai Wulandari? Pertanyaan itu belum bisa terjawab oleh Batara. Bawa apa ini, Gandini? Bawa kain buat Nek Patmi. Wah. Tentu mahal harga kain ini ya. Bapak saya bawa dari Muara Tembesi. Benar buat nenek nih. Iya, buat Nek Patmi. Terima kasih, Gandini. Terima kasih. Aduh. Halus sekali kain ini. Kain ini akan nenek simpan. Sayang kalau dipakai untuk hari-hari. Kok sepi-sepi saja, Nek? Kemana penghuni rumah ini? Kalau Kek Sena sedang pergi ke ladang. Kang Batara? Entahlah. Tadi dia hanya mau menyusul Kek Sena ke ladang. Oh, begitu. Lama pulangnya? Nenek tidak pernah tahu, Gandini. Maklumlah, anak laki-laki kadang-kadang bisa pulang tengah malam.
Ada pesan buat Batara? Tidak, Nek. Hanya mau ketemu saja. Mau kemana? Mau pulang, Nek. Jadi betul, tidak ada pesan apa-apa buat Batara? Tidak, Nek. Apa aku tidak salah lihat? Apa betul yang berdiri di depanku ini Wulandari? Kang Batara, Wulan? Kamu dari mana? dari rumah. Sekarang mau kemana? Mau ketemu Kang Batara. Saya minta maaf, Kang. Karena tidak bisa menemui Kang Batara kemarin. Kang Batara pasti sudah menunggu saya di dekat pancuran. Iya, saya sudah menunggu lama di sana. Saya tahu Kang Batara datang ke rumah. Tapi kami telah terjerat dalam hutang pada laki-laki itu. Ki Sabrang maksudmu? Iya, saya minta maaf, Kang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika Kang Batara berdiri di halaman rumah. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Saya sudah mengerti. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana, Kang. Seluruh hidup saya, seluruh hidup keluarga saya sekarang ditangki Sabrang. Sehingga kami seolah-olah tinggal menunggu saatnya untuk mati. Kakakmu bagaimana? Dia tidak pernah mau tahu urusan ini. Seperti dia melepaskan diri sendiri. Sedangkan emak suka sekali bila Ki Sabrang mendekati saya. Emak ingin agar saya menjadi istri Ki Sabrang. Saya tidak mau. Saya terjepit. Saya dan Bapak kini yang terjepit, sangat terjepit. Maaf, Kang Batara. Saya tidak tahu lagi harus mengadu pada siapa. Jangan khawatir, Wulan. Saya akan melindungimu dari ancaman Ki Sabrang. Saya ingin lari dari desa ini, Kang. Jangan takut. Saya akan melindungi kamu. Kedua remaja itu duduk terdiam. Mata Wulandari yang masih basah oleh air mata menatap sayu pada Batara. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian mereka saling berpandangan, saling menatap lama. Seolah-olah itulah kata cinta dari hati mereka masing-masing. Lalu perlahan-lahan keduanya mengalihkan pandangan jauh ke depan mereka. Jauh ke sawah yang menghampar hijau. Hijau oleh tanaman lada yang sedang merambat subur. Sedangkan sayup-sayup tampak gunung sumbing menghadang biru di kejauhan. Jadi, nenek terima pemberian Gandini ini? Kenapa tidak? Sudah lama nenek menginginkan kain seperti ini. Bahkan sejak muda, baru sekarang nenek memilikinya. Wah, Batara, kain batik seperti ini jarang orang yang punya. Kain ini biasanya dibawa dari tanah Jawa. Apa kau tidak merasa ada sesuatu di balik pemberian itu, Padmi? Kenapa tidak, Kang Sena? Gandini itu sedang tergila-gila pada Batara. Tapi itu terserah Batara. Kalau dia suka, ya, jadilah dia mantu Ki Rekso. Tapi kalau tidak kan tidak apa-apa. Lamar-melamar saja belum. Kalau aku tidak mau tersangkut-sangkut seperti ini. Ya, tapi itulah kebiasaan perempuan. Sudah tua begini, masih saja yang dipikirkan harta. Ada-ada saja. Tidak usah kamu pikirkan, Batara. Kalau kamu tidak suka pada Gandini, bilang saja tidak suka. Dan dia tidak akan mungkin datang lagi kemari meminta kain ini, kan? Lalu, saya bagaimana, Nek? Kan saya malu kalau bertemu dengan Gandini. Kenapa bingung? Kamu kan tinggal berangkat dari desa ini ke tempat gurumu. Kakek bagaimana? Aku dan kakekmu jangan dipikirkan. Selama ini tanpa kamu di rumah pun, kami bisa mengerjakan pekerjaan untuk sehari-hari. Ya, sebaiknya kamu memang kembali ke sana, Batara. Kalau kamu tetap tinggal di desa ini, akan banyak timbul masalah yang sebenarnya tidak perlu ada. Apalagi kamu anak laki-laki. Kamu harus banyak belajar ilmu untuk bekal hidupmu nanti. Iya, Kek. Siapa yang datang itu? Orang suruhan Ki Rekso. Pasti kamu dipanggil Ki Rekso, Batara. Perlu apa Ki Lurah memanggil saya, Nek? Ya, mungkin mau menanyakan kain pemberian Gandini itu. Aku sudah dengar perkelahian antara kamu dan Parma di tempat judi dadu tadi malam, betul kan? Iya, Ki Lurah. Apakah kamu tahu di mana dia bersembunyi? Tidak, Ki Lurah. Atau kamu sengaja tidak memberitahu di mana dia bersembunyi? Saya memang tidak tahu di mana dia tinggal. Kamu harus tahu, Batara. Si Parma itu sudah lama aku cari karena peristiwa Gandini.
Namun sampai sekarang belum bisa aku menangkapnya. Licin juga manusia yang satu itu. Tapi sudahlah, aku memanggilmu kemari bukan masalah perkelahian itu, tapi masalah pekerjaan buatmu. Tentu kamu mau bekerja, kerja dengan aku. Kerja? Besok pagi, kamu ikut aku ke Muara Tembesi, berdagang lada. Karena aku dengar selama ini kamu juga pergi berdagang lada ke sana. Cuma sayang kita tidak bertemu di sana. Tidak, Ki Lurah. Saya tidak pernah ke Muara Tembesi. Saya tidak pernah berdagang lada. Tidak usah malu-malu. Anakku Gandini sudah bercerita banyak tentang dirimu padaku. Betul, Ki Lurah. Saya tidak pernah ke sana. Saya tidak pernah berdagang lada. Kamu bicara sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh, Ki Lurah. Tunggu, aku harus akurkan jawabanmu dengan anakmu. Gandini, mari kamu. Bapak memanggil saya? Sini. Duduk di sini. Ternyata cucu Kisena ini tidak pernah berdagang lada. Bagaimana ini? Kata Tembong memang begitu pada saya. Kenapa kamu bilang bahwa dia berdagang lada? Lupa. Tapi kalau Kang Batara mau, tentu Bapak tidak keberatan kan membawa Kang Batara belajar berdagang lada? Wah, kalau untuk belajar jangan sekarang, nanti saja. Biar dia mengawasi tanaman lada kita di desa ini. Biar kamu ada kawannya. Mau kamu, Batara? Maaf, Ki Lurah. Bukan saya menolak pekerjaan yang baik ini. Tapi saya akan pergi merantau. Ya, merantau mencari pengalaman hidup. Wah, Gandini. Cerita yang kamu sampaikan pada bapakmu ini ternyata tidak ada yang cocok. Padahal kamu bilang pada bapakmu ini bahwa Batara ingin membantu aku berdagang. Atau ingin menjadi pengawas tanaman lada kita. Tapi ternyata tidak kan? Kalau memang begitu keputusanmu, Batara, aku tidak bisa melarangmu. Dan kembali pada persoalan Parma. Kamu yakin kan? Kalau Parma tiap malam di tempat judi dadu itu? Mungkin, Ki Lurah. Saya kurang tahu kehidupan dia karena saya tidak pernah berteman dengan dia. Ya, sudahlah. Maaf, Ki Lurah. Kalau tidak ada lagi yang akan Ki Lurah sampaikan pada saya, maka saya mohon diri. Karena sebentar lagi hari akan malam. Ya, silakan kembali ke rumahmu. Permisi, Ki Lurah. Semuanya tidak ada yang cocok dengan keteranganmu, Gandini. Tapi aku suka anak itu, sopan dan tahu diri. Kamu dengar bicaraku, Gandini? Iya, Pak. Gandini. Kamu rupanya sedang kasmaran pada cucu Kisena itu ya. Sejak tadi kamu pandang terus langkah kakinya sampai dia hilang di ujung jalan. Ya kan? Tidak, Pak. Allah, jangan kamu bohongi bapakmu ini. Aku sudah banyak makan asam garam kehidupan. Betul kan? Iya. Pilihanmu betul. Hanya saja derajatnya tidak sama dengan kita. Bapak. Kamu anak seorang lurah di desa ini, Gandini. Kakekmu dan kakekmu lagi jadi nenek moyangmu dulu sudah turun-temurun menjadi lurah di desa ini. Sedangkan dia cuma cucu seorang petani yang punya sawah tidak seberapa luas. Tapi Bapak... Ingat. Kamu anak seorang lurah. Jangan membuat malu bapakmu. Gagal usahaku. Kalau saja Kang Batara tidak menolak tawaran bapakku, maka pasti tidak akan begini keputusan Bapak. Nasib. Ada angin di dalam kamarku. Padahal semua jendela kamar sudah tertutup rapat-rapat. Pasti nenek aneh itu datang ke dalam kamar ini. Kamu sedang susah kan? Saya tidak mau diganggu lagi, Nek. Pergilah. Aku tidak akan mengganggumu. Hanya aku kasihan melihat nasibmu, Andini. Nasibmu sama denganku. Cinta yang tidak kesampaian. Aku mau menolongmu, Andini. Percayalah, aku sanggup menolongmu. Hah? Betul, Nek? Iya, betul. Nenek ada di mana? Aku ada di hadapanmu, Gandini. Sayang, aku belum bisa menampakkan wujudku padamu. Masaku belum sampai. Masaku belum tiba. Apa yang akan nenek lakukan untuk saya? Aku akan bujuk Batara agar dia tertarik padamu. Tapi dengan syarat
Tubuhmu aku pinjam. Tubuh saya. Saya tidak mau seperti dulu. Saya tidak mau. Jangan khawatir, Gandini. Jangan khawatir. Tidak, pergilah. Jangan ganggu saya. Sayang, kau akan menyesal kalau menolak pertolonganku ini. Pergilah. Saya tidak mau terjadi seperti dulu lagi. Batara, kamu sudah dengar kejadian pagi ini? Kejadian apa, Nek? Adiknya Mandita hilang. Wulandari? Iya, Wulandari. Kata orang, dia hilang sejak tadi malam. Aku mau ke sana, Nek. Batara, buat apa ke sana? Mencari Wulandari, Nek. Aneh cucuku itu. Batara bergegas ke rumah Wulandari. Pikirannya terasa kacau. Dia takut terjadi hal yang buruk terhadap diri gadis itu. Sambil berlari, terbayang wajah Wulandari di pelupuk matanya. Terbayang bagaimana gadis itu meneteskan air mata di hadapannya kemarin sore. Ayo cari seluruh desa. Ayo. Benar siapa bilang? Apa yang lihat? Salah tidak tahu. Ayo. Ya cari aja. Kamu tahu kemana Wulandari pergi, Mandita? Tidak tahu, Batara. Aku semalaman di tempat judi dadu. Kamu kan orang tua Wulandari. Masa kamu tidak tahu kemana Wulandari pergi? Hah? Betul, Ki Sabrang. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Aku tidak mau tahu. Kalau Wulandari tidak ketemu, maka seluruh harta benda kalian akan aku sita. Kenapa harus disita, Ki? Kan pemberian Ki Sabrang tidak ada yang dibawanya. Kalau Ki Sabrang mau, ambillah. Ambillah barang pemberian Ki Sabrang ini kembali. Ambillah. Aku bukan rugi harta, tahu? Tapi aku merasa dipermainkan oleh Wulandari. Minta darat itu benar-benar sebenar-benar. Sayang, aku harus menandi. Begitu pesan guruku. Kalau tidak, sekarang pun aku hadapi laki-laki licik itu. Apakah Wulandari akan diambil istri? Aku tidak tahu itu. Tidak tahu. Batara, mau kemana kamu? Mencari adikmu. Kamu tahu kemana Wulandari? Tidak tahu. Mandita tidak punya tanggung jawab sama sekali. Suni, mana suamimu? Pergi mencari Wulandari. Di sini kemarin aku duduk bersama Wulandari. Di sini kemarin Wulandari menangis. Dia bilang dia ingin lari dari desa ini. Dan sekarang, kemana aku harus cari dia? Dunia seluas ini, apa aku harus bertanya pada Ki Mujur? Tidak mungkin, aku akan ditertawakan oleh Ki Mujur. Dia akan mengatakan bahwa aku jatuh cinta pada Wulandari. Tapi, apakah aku jatuh cinta pada Wulandari? Rasanya tidak. Tapi kenapa pikiranku selama ini selalu pada dia? Kenapa aku harus gelisah karena dia hilang dari rumahnya? Itu ada perempuan tua. Kalau dilihat dari pakaiannya, pasti perempuan itu seorang pengembara. Siapa tahu dalam perjalanannya, perempuan itu bertemu dengan Wulandari. Ya, akan aku tanya pada perempuan tua itu. Maaf, Nek, apakah nenek seorang pengembara? Dari mana kamu tahu kalau aku seorang pengembara? Padahal aku tidak membawa buntelan pakaian di pundakku. Saya melihat dari kaki nenek. Kenapa dengan kakiku? Kaki nenek adalah kaki orang-orang yang biasa berjalan jauh. Kuat dan kokoh. Pandai kau mengira-ngira. Walau mungkin belum semuanya benar. Apa yang akan kau tanyakan padaku? Nenek tahu saya akan bertanya? Tahu. Karena mulutmu komat kamit mau bertanya. Dia menyindir aku. Cepatlah. Apa yang akan kau tanyakan sebelum hari menjadi sore? Apakah nenek bertemu dengan seorang gadis dalam perjalanan tadi? Gadis yang panjang rambutnya. Iya, Nek. Kuning kulitnya, lalu mancung hidungnya. Iya, Nek. Cantik orangnya. Iya, Nek. Wah, kalau gadis seperti itu, banyak aku jumpai di tengah jalan. Tapi dia... Ada tai lalat di bibirnya yang kau maksud? Hebat perempuan tua. Dia tahu apa yang akan aku katakan. Betul kan? Betul, Nek. Kalau begitu, dia berjalan ke arah sana. Jadi nenek bertemu dengan dia? Ya, kira-kira tengah hari tadi. Dia berjalan ke arah Bukit Perinduan. Wajahnya kusut, mungkin dia sedang sedih. Bukit Perinduan? Kenapa kau cemas? Adikmu kah dia? Bukan, Nek. Kalau begitu, pasti dia kekasihmu. Dia itu... Susulah dia sebelum kau kehilangan jejak. Ya, Nek. Terima kasih. Bukit Perinduan jauh dari sini. Kenapa dia bilang Bukit Perinduan? Nek.
Hilang dia. Banyak hal-hal yang aneh yang aku jumpai sejak aku turun dari pertapaan Ki Muja. Batara berjalan menuju Bukit Perinduan, walau bukit itu jauh dari desa Lubuk Mentilin. Tapi perasaannya mengatakan benar. Dia percaya pada keterangan perempuan tua tadi, yang tidak lain adalah Nyi Sepi. Sore berganti dengan malam, malam pun berganti dengan pagi. Bahkan tanpa terasa, sudah hampir 1 bulan Batara berjalan. Bukit Perinduan sudah tinggal setengah hari perjalanan. Namun Wulandari belum juga dia jumpai. Ketika hari sedang tengah hari, ketika matahari sedang berada persis di puncak pohon kedoya, Batara sudah menapak di lereng Bukit Perinduan. Dia berjalan sambil melihat berkeliling, namun yang tampak hanya hutan belantara. Hutan yang belum pernah dijamah oleh tangan manusia. Tapi tiba-tiba darah Batara bagai berhenti mengalir. Jantungnya bagai berhenti berdetak. Karena di atas bukit itu tampak sosok tubuh Wulandari sedang berdiri. Gadis itu memandang jauh ke seberang sana. Sedangkan kainnya tersibak dipermainkan oleh angin gunung. Tampak betis Wulandari putih berisi, sehingga Batara cepat memalingkan mukanya. Wulandari. Kang Batara? Wulan, sudah hampir 1 bulan lebih saya menyusulmu. Baru hari ini saya menemuimu. Saya sudah 1 hari menunggu Kang Batara di sini. Baru hari ini Kang Batara datang. Saya hampir putus asa, Kang. Menunggu saya? Iya, kan Kang Batara berpesan agar menunggu Kang Batara di Bukit Perinduan ini. Saya berpesan begitu? Iya. Ketika saya sedang duduk sore hari di depan rumah, seorang perempuan tua datang menyampaikan pesan Kang Batara agar saya menunggu Kang Batara di Bukit Perinduan ini. Pasti perempuan tua yang aku jumpai itu. Kamu percaya pada pesan perempuan tua itu? Iya, itu sebabnya saya kemari. Betul kan? Kang Batara berpesan begitu? Iya. Aku harus berbohong pada Wulandari agar dia tidak terkejut. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Saya menunggu Kang Batara di sini. Wulan, saya siap membawamu kemana saja. Tapi bukan sekarang waktunya. Jadi Kita harus kembali ke Lubuk Mentilin. Saya tidak mau lagi kembali ke sana. Saya tidak mau lagi masuk ke dalam cengkraman Ki Sabrang. Wulan, kita harus kembali. Kalau kamu tidak kembali, maka kedua orang tuamu yang akan menanggung akibatnya. Bapakmu sedang mencarimu entah kemana. Dan kalau kamu tidak pulang, maka seluruh harta orang tuamu akan disita oleh Ki Sabrang. Apa haknya menyita harta orang tua saya? Apa haknya memperlakukan orang tua saya seperti itu? Dan harta yang mana lagi yang akan disitanya? Hampir seluruh tanah orang tua saya sudah miliknya Kang Batara. Hanya tinggal sebidang sawah dan halaman rumah yang kami miliki. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan harga diri kami pun sudah direnggutnya. Wulandari, kesusahanmu adalah juga kesusahan saya. Saya tidak akan membiarkanmu menderita lebih lama lagi. Saya akan melindungimu dari gangguan siapa saja. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Kang Batara, apakah saya tidak salah dengar? Tidak, Wulan. Saya bicara sungguh-sungguh. Yang Maha Agung, ternyata doa saya Engkau kabulkan. Wulan, kenapa kamu diam? Apakah saya salah mengatakan isi hati saya? Kang Batara, saya juga mencintai Kang Batara sejak dulu. Sejak 5 bulan yang lalu. Ketika Kang Batara pergi meninggalkan desa Lubuk Mentilin ini. Hanya saya tidak berani bicara. Tidak berani menyampaikan perasaan hati saya. Saya takut ditolak. Saya takut kecewa. Perasaan kita sebenarnya sama. Saya juga takut kecewa. Sehingga selama ini saya mencoba menahan rindu. Kang Batara betul-betul mencintai saya? Apakah perlu saya ulangi 2 kali? Katakanlah Kang Batara. Saya ingin mendengarnya sekali lagi. Wulandari, saya mencintaimu, Wulan. Saya mencintaimu seperti saya mencintai diri saya sendiri. Saya berjanji, Wulan, bahwa saya tidak akan menyakiti cinta kita. Saya berjanji di Bukit Perinduan ini. Saya juga mencintai Kang Batara. Dan saya berjanji di puncak Bukit Perinduan ini bahwa saya tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Walau 1000 tombak menghunjam dada ini, walau 1000 dera datang menerpa saya. Lihat Kang Batara, angin seolah-olah berhenti berhembus, burung-burung berhenti bernyanyi. Mereka mendengarkan janji kita, janji di Bukit Perinduan. Wulan. Iya, Kang? Hari sudah sore, Wulan. Sebentar lagi matahari akan hilang di balik bukit ini. Mari kita tinggalkan tempat ini sebelum kita kemalaman. Kita kembali ke Lubuk Mentilin? Iya. Kamu takut? Tidak, karena sudah ada Kang Batara yang akan melindungi saya. Mari, kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Kini, kedua remaja itu menuruni Bukit Perinduan Kayu Embun.
bukit tempat mereka mengucapkan janji percintaan. Keduanya turun menuju desa mereka. Walau desa itu jauh letaknya, tapi tidak terbayang keletihan di wajah keduanya. Batara menggenggam tangan kekasihnya erat-erat, sementara keringat menetes satu-satu dari dahi Wulandari. Keringat keletihan. Namun senyum tampak merebak di bibir Wulandari, senyum kebahagiaan. Setelah 2 bulan sejak hilangnya Wulandari, gadis itu memasuki desa Lubuk Mentilin pada malam hari. Batara berjalan di samping Wulandari. Mata pemuda itu mengamati sekeliling desa yang tampak sepi. Lalu tidak lama kemudian, kedua remaja itu sudah memasuki halaman rumah Wulandari. Siapa? Wulan, Mak. Wulan, dari mana saja kamu? Siapa yang berdiri di belakang kamu itu? Kang Batara, Mak. Ayo masuk, masuk. Bapak mana, Mak? Itu, bapakmu sedang sakit karena memikirkanmu. Wulan. Bapak, maafkan Wulan. Kemana saja kamu, Wulan? Sudah berkeliling Bapak mencarimu. Bahkan Batara, cucu Kisena itu ikut mencarimu. Sampai sekarang dia belum kembali. Wulan datang diantar Kang Batara. Oh, di mana dia? Saya di sini, Pak. Oh, Batara, terima kasih. Anakku sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa, Pak Diro. Karena Wulandari sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Wulan, andai saja kamu punya kakak seperti Batara, kamu akan bahagia. Kamu akan dilindunginya. Sayang, kakakmu Mandita tidak seperti dia. Tidak pernah mau tahu kesusahan keluarga. Wulan, kamu kemana? Ki Sabrang sudah berkali-kali datang kemari. Sudah berkali-kali akan menyita tanah kita. Mak, Wulan tidak suka mendengar nama itu lagi. Wulan tidak. Suni, ada apa lagi yang kau ributkan? Yang penting anak kita sudah kembali, Suni. Sudahlah, jangan ribut lagi. Malu kita pada tetangga. Wulandari duduk terdiam memandang bapaknya yang sedang sakit. Batara duduk terdiam sambil menyelami hati ibu Wulandari. Sedangkan ibu Wulandari juga terdiam, memikirkan Ki Sabrang yang besok pagi tentu akan datang ke rumah itu. Betul, kamu yang menemukan Wulandari, Batara? Betul, Kek. Di mana? Di tempat familinya. Oh, dan kamu mau kemana sekarang? Ke rumah Wulandari. Nenekmu. Mau kemana kau pagi ini, Batara? Mau, mau membantu aku di ladang. Batara, jangan sering-sering kau ke rumah Wulandari. Nanti kita terbawa-bawa persoalan dia. Sudah membantu menemukan Wulandari itu sudah cukup. Persoalan apa, Nek? Persoalan dia dengan Ki Sabrang sudah semakin runcing. Sudah semakin berbahaya. Tidak ada satu orang pun yang berani ikut campur. Karena kaki tangan Ki Sabrang itu banyak. Tukang pukulnya banyak. Apakah Ki Lura tidak membantu menyelesaikannya, Anda Nek? sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Dia hanya 80. sibuk bertanam dan berdagang lada. Kau tahu, kata orang-orang, persoalan Ki Sabrang dengan Bapak Wulandari hanya bisa diselesaikan bila Wulandari diambil istri oleh Ki Sabrang. Betul begitu, Nek? Memang begitu. Kau tidak tahu karena kau selama 2 bulan pergi mencari Wulandari. Jadi, sudahlah. Jangan terlibat terlampau jauh. Cukup sekarang kau jadi penonton saja. Aku harus membantu Wulandari. Aku sudah berjanji bahwa aku harus membela dia. Batara. Gandhi ini sering datang kemari menanjakanmu. Dia kurus, dia memikirkanmu. Patmi, sudahlah. Jangan bicara soal Gandhi ini terus. Batara sudah bosan mendengarnya. Ayo cepat Batara. Temani aku ke ladang. Iya, Kek. Batara, apakah kau tidak senang melihat sawah yang menghijau begini? Senang, Kek. Inilah yang diidam-idamkan oleh setiap petani. Duduk begini sambil melihara yang subur menghijau. Iya, Kek. Batara, kau melamun? Saya... Kakekmu ini tahu apa yang kau melamunkan. Kamu memikirkan Wulandari, bukan? Ayo mengakulah. Jalan pikiranmu sudah aku baca. Iya. Kamu suka kan sama dia? Ayo, jawablah. Tidak usah malu-malu, Batara. Kalau saya bilang tidak, Kek,
Berarti kamu membohongi dirimu sendiri. Kamu suka kan sama Wulandari? Iya. Kalau begitu, benar kakekmu ini. Benar aku, Batara. Benar bagaimana, Kek? Ya, aku berdebat dengan nenekmu. Aku bilang, kamu suka pada Wulandari. Nenekmu bilang, kamu suka pada Gandini. Padahal yang suka pada Gandini adalah nenekmu. Karena Gandini sering memberikan hadiah pada nenekmu. Apakah menurut kakek salah kalau saya suka pada Wulandari? Oh, kamu benar, Batara. Kita harus memilih gadis yang kita cintai, yang sepadan dengan kita. Sepadan tingkah lakunya, sepadan umurnya. Dan yang paling penting adalah sepadan derajatnya. Sedangkan ini, wah, jauh sekali berbeda dengan kamu. Dia anak lurah yang kaya raya. Sedangkan kamu hanyalah cucu seorang petani tua yang sederhana seperti kakekmu ini. Gandini gadis yang kasar. Sedangkan kamu tidak suka pada kekasaran seperti itu. Dan yang paling penting, kalau dibandingkan kecantikan Gandini dengan Wulandari, wah, maka Gandini itu tidak ada apa-apanya. Jauh kalah cantik dibanding Wulandari. Sayang, nasib Wulandari itu sangat malang. Nah, kamu harus bela dia, Batara. Iya, Kek. Saya sudah siap untuk membelanya. Tapi tentu tidak sekarang, Batara. Kamu harus kembali lagi ke tempat gurumu. Perdalam ilmumu. Baru kamu bisa membela dia. Karena musuh yang akan kamu hadapi itu bukanlah kecil. Tapi Ki Sabrang. Orang yang punya segudang tukang pukul. Nah, orang yang punya segudang kekayaan. Dengan kekayaan itu, dia bisa berbuat apa saja, Batara. Tapi kalau saya harus kembali lagi ke Gunung Raya, saya akan terlambat membelanya, Kek. Ya, memang itu yang aku pikirkan, Batara. Waktumu sangat sempit. Namun, kamu beruntung mendapatkan Wulandari di zaman sekarang ini. Kalau kamu mendapatkannya di zaman kakekmu ini masih muda dulu, wah, maka Wulandari itu akan mati. Mati, Kek? Ya, mati karena keganasan Mak Rompang. Karena perempuan siluman itu paling benci melihat perempuan punya tai lalat di bibirnya. Iya, Wulandari ada tai lalat di bibirnya. Andai saja Mak Rompang itu ada di zaman sekarang ini, maka kamu akan menghadapi dua musuh. Satu Ki Sabrang, satu lagi Mak Rompang. Nah, dua-duanya sama bahayanya. Ya, tidak usah dipikirkan. Itu kan dulu. Sekarang sudah tidak ada Mak Rompang itu. Dia sudah habis, sudah punah. Tapi kenapa Ki Mujur bilang bahwa Mak Rompang itu pasti akan muncul untuk membuat bencana? Wulandari, nasibmu malang betul. Jangan khawatir, Batara. Aku berada di pihakmu. Tapi nenekmu jangan sampai tahu. Iya, Kek. Kek. Ya. Saya mau menemui Wulandari dulu. Oh, iya. Memang pikiranmu sedang ke sana dari tadi. Aku bicara panjang lebar. Hanya 1-2 yang kamu dengarkan. Nah, itu si Tembong. Pembuat kekacauan antara aku dan Gandini. Tembong. Batara. Wah, apa kabar? Maaf. Sejak kamu datang, aku tidak sempat menemuimu. Karena kamu tidak berani menemui aku, kan? Oh, berani. Kenapa tidak? Nah, sekarang apakah kamu juga berani mengakui kesalahanmu di hadapanku? Hah? Oh, berani? Kesalahan apa dulu? Kamu bilang aku berdagang ke Muara Tembesi, kan? Pada Gandini? Nah, iya. Karena keteranganmu itu, Gandini menyuruh bapaknya mengajakku berdagang ke Muara Tembesi. Lalu Gandini sekarang mencari terus. Wah. Dia sudah menganggap kalau aku ini suka sama dia. Nah, apa maksudmu yang sebenarnya, Tembong? Maksudku, aku yang suka sama dia. Tembong. Kalau kamu suka sama dia, kenapa aku yang kamu jual? Ya, karena aku susah menjual diri sendiri, Batara. Ya, tapi
tidak tepat ya? Kamu membuat aku jadi bingung. Sampai-sampai aku dipanggil Ki Lurah untuk diajak berdagang lada ke Muara Tembesi. Kamu tolak? Nah iya. Kalau aku, pasti aku terima. Nah, bagaimana kalau aku saja yang kamu ajukan pada Ki Lurah menemaninya pergi berdagang? Kamu saja sendiri yang datang mengajukan dirimu pada Ki Lurah. Batara, bisa-bisa aku disembelih oleh Ki Lurah. Sudahlah. Tunggu. Di mana kamu dapatkan Wulandari? Di rumahmu. Wah, kalau di rumahku, pasti tidak aku kembalikan ke rumah orang tuanya. Lalu kemana kamu kembalikan dia? Ke rumahmu. Nah, merah kan mukamu? Senang kan? Iya kan? Cinta kan sama Wulandari? Hus, dari mana kamu tahu? Kamu cinta Wulan. Aku cinta Gandini. Aku akan tolong kamu. Asal kamu tolong aku. Agar aku bisa mendekati Gandini. Aku tidak perlu pertolonganmu. Wulan. Kang Batara. Bagaimana keadaan bapakmu? Bapak sudah berangsur sembuh. Sudah ya, besok kita ketemu lagi. Kenapa? Emak nanti mencari saya. Sekarang saya harus banyak di rumah. Emakmu aneh. Sudah ya, Kang. Besok siang kita ketemu lagi di tempat ini. Iya, hati-hati kamu pulang. Kalah lagi. Aduh. Pasang terus, Mandita. Hari masih malam. Permainan dadu kita masih lama, Mandita. Aku tidak punya apa-apa lagi, Parma. Modalku sudah ludes. Mandita. Bajumu itu juga boleh jadi taruhan. Jadi aku harus telanjang pulang. Apa salahnya? Sekali-kali kan pulang tanpa baju tidak apa-apa kan? Mau aku modali kamu. Ki Sabrang. Main terus. Aku akan modali kamu. Kebetulan Ki, saya memang sedang kalah Ki. Nah ini, ambillah. Wah, terima kasih Ki. Akan aku ganti bila aku menang. Wah, tidak usah diganti. Kalau habis bagaimana Ki? Tidak apa-apa. Nih, ini taruhanku. Sialan. Jangan khawatir. Akan aku beri modal lagi. Tidak usah Ki. Saya sedang sial. Pasti kalah lagi. Betul? Betul Ki. Hari sudah mau pagi. Saya mau pulang. Terima kasih Ki Sabrang atas kebaikan Ki Sabrang. Tunggu Mandita. Ada yang akan aku tanyakan padamu. Ada apa Ki? Betul, adikmu sudah pulang ke rumah. Betul Ki. Tapi kenapa orang tuamu mengatakan belum pulang? Sudah Ki. Wulandari sudah pulang. Kamu tidak bohong. Buat apa saya bohong Ki? Tapi Wulandari tidak pernah ada di rumah. Ada? Betul ada. Ada Ki, saya tidak bohong. Kalau begitu, awas ya adikmu. Sebentar lagi aku akan datang. Ini, modal buat kamu main besok malam. Wah, terima kasih Ki Sabrang. Nanti saya akan suruh Wulandari agar bersiap-siap menyambut kedatangan Ki Sabrang. Hei, Mandita, sini kamu. Ada apa Ki Sabrang? Mau kemana kamu sore-sore begini? Biasa Ki, pergi mengadu untung. Mana adikmu? Ada Ki, di rumah. Tadi pagi aku datang ke rumahmu. Wulandari tidak ada. Kata makmu ada di rumah. Tapi bapakmu bilang Wulandari tidak ada. Nah, mana yang betul? Wah, saya tidak tahu Ki. Sejak pagi tadi saya tidur. Baru sore ini saya bangun Ki. Wah, percuma kamu saya beri modal bermain dadu. Tapi kamu tidak mau menolong saya. Besok Ki Sabrang pasti bisa bertemu dengan Wulandari. Kalau tidak, awas kamu. Kamu akan tahu nanti siapa Ki Sabrang. Mandita setiap malam berjudi dadu, namun setiap malam pula dia menderita kekalahan. Ki Sabrang cepat melihat peluang ini, sehingga dia memberikan uang pada Mandita untuk berjudi dadu tanpa harus mengganti. Bila Mandita mengalami kekalahan, mendapat bantuan ini, Mandita gembira bukan main. Padahal dia tidak tahu kalau dirinya sudah masuk ke dalam perangkap Ki Sabrang. Sementara itu, Batara sedang gelisah memikirkan nasib Wulandari yang terancam oleh Ki Sabrang atau juga oleh Mak Rompang. Wulan, emakmu mana? Sedang pergi ke rumah Jahri. Nah, cepatlah keluar dari pintu belakang dan jangan pulang sebelum sore. Ada apa, Pak? Ki Sabrang sedang menuju kemari. Oh iya, lalu Bapak bagaimana? Aku kan sudah agak sembuh. Aku bisa bicara dengan Ki Sabrang. Tapi... Jangan pikirkan aku. Cepatlah keluar dari pintu belakang. Iya, Pak. Iya, ya. Aku akan berusaha setenang mungkin
supaya Ki Sabrang tidak curiga. Bagaimana kabarmu, Tiro? Baik, Ki. Sudah sembuh? Ya, sudah lumayan, Ki. Baguslah. Kenapa dia baik sekali pagi ini? Tinggal berapa lagi sawahmu, Tiro? Ya, tinggal 3 petak, Ki Sabrang. Kasihan nasibmu, Tiro. Karena besok pagi sawah itu akan jadi milikku. Hah? Kenapa begitu, Ki? Apa kamu kira aku tidak tahu? Kalau Wulandari lari lewat pintu belakang tadi karena aku datang. Bahkan Mandita sudah banyak menghabiskan uangku di tempat judi dengan jaminan agar adiknya bisa aku temui setiap hari. Tapi mana buktinya? Mana? Aku tidak tahu persoalan Mandita dengan Ki Sabrang. Aku tidak mau tahu. Mulai besok kalian akan jadi gelandangan. Karena seluruh sawah kalian aku sita. Kamu percuma untuk ini. Jangan ikut campur kamu setan kecil. Kau ikut campur urusanku, Batara. Mulai hari ini kau akan berurusan denganku. Kurang ajar. Mari, Ki. Mari kita adu kekuatan. Baik. Hari ini kamu menang. Tapi di belakang hari kamu akan mendapat kesulitan kalau berurusan denganku. Tiro, sudah 2 kali kamu perlakukan aku seperti ini. Dulu kamu panggil seorang laki-laki tua untuk memukul orangku. Kini pemuda ingusan ini yang kau suruh untuk memukulku. Ingat, Tiro. Kau akan menemui kesengsaraan. Hei, jangan pergi kamu. Sudahlah, Batara. Tidak usah diperpanjang. Gandini, kamu ada di sini? Saya disuruh Nek Patmi menunggu Kang Batara di rumah ini. Mana kakek dan Nek Patmi? Keladang. Oh, kenapa Nek Patmi menyuruh dia menunggu di rumah ini? Maaf Gandini, saya harus menyusul kakek ke ladang. Kang Batara, saya mau bicara. Bisa kan? Iya, bisa. Tapi jangan lama-lama. Saya mau bertanya, kenapa Kang Batara selalu menghindar dari saya selama ini? Maksudmu? Setiap saya datang kemari, Kang Batara selalu tidak ada. Setiap saya minta datang ke rumah saya, Kang Batara tidak pernah datang. Saya sibuk, Gandini. Sibuk mengurus Wulandari kan? Tidak. Saya sibuk... Kang Batara tidak usah bohong. Saya sudah tahu kok. Hanya yang ingin saya tanya sekarang, yang mana akan Kang Batara pilih? Saya atau Wulandari? Cepatlah beri saya kepastian. Gandini, saya mencintai Wulandari. Sedangkan kamu, saya anggap sebagai kawan biasa. Baiklah. Sudahlah, Gandini. Buat apa kamu pikirkan? Saya akan bilang kalau Bapak sudah pulang dari Muara Tembesi. Tidak usah, Nak. Nanti Bapakmu bertambah marah. Karena Bapakmu sebenarnya tidak suka kamu berhubungan dengan Batara. Saya ingin Bapak menghajar dia. Gandini, tidak ada gunanya. Nanti apa kata orang-orang kalau bapakmu memukul Batara karena Batara tidak mencintaimu? Biar saja, Bu. Jangan, Nak. Ibu tidak suka. Hal seperti itu akan memburukkan nama keluarga kita. Cobalah kamu pikir. Dari dulu, Ibu sudah bilang, ikut Ibu ke rumah Baganda. Karena dia akan menjodohkanmu dengan anaknya Purnawa. Dia orang kaya, Nak. Turunan baik-baik, sehingga hidupmu pasti senang di kemudian hari. Rumahnya jauh. Ya, paling Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kalau Ibu ke rumahnya, supaya kamu kenal dengan keluarga mereka. Kapan-kapan lah. Baiklah, sekarang tidurlah. Kamu harus istirahat. Hari sudah malam. Iya, Bu. Kurang ajar dia. Dia berpaling dari aku. Dia lebih tertarik pada gadis yang tidak punya martabat itu. Rumahnya reot, hutang orang tuanya sekeliling kampung. Sedangkan harta benda mereka sudah tergadai pada Ki Sabrang. Kang Batara, kamu harus kembali padaku. Kamu harus jadi milikku. Tapi bagaimana caranya supaya Kang Batara bisa berpaling dari Wulandari? Iya, aku harus minta bantuan pada perempuan tua yang sering aku dengar suaranya itu. Nenek, saya butuh bantuan Nenek. Nenek, apakah Nenek ada di sekitar kamar ini? Tidak ada tanda-tanda dia berada di sekitarku. Bagaimana caranya ya? Padahal dia sudah berjanji akan menolongku bila aku perlukan. Oh iya, betul.
kembang kemboja itu. Aku akan coba memanggil dia melalui kembang kemboja pemberiannya. Duh, di mana aku menyimpannya ya? Dulu kalau tidak salah, aku letakkan di bawah bantal ini. Tapi sekarang tidak ada. Hah? Apa sudah dibuang ibuku? Atau di dekat cerana ini? Tidak ada juga. Ini dia. Kenapa tiba-tiba dia ada di bawah tikar pandan ini? Tidak usah aku pikirkan. Yang penting kembang kemboja ini sudah aku temukan. Sekarang akan aku coba memanggil nenek itu melalui kembang kemboja ini. Nenek, nenek, datanglah. Kembang kemboja pemberian nenek ada di dalam genggaman saya. Nenek, kembang kemboja pemberian nenek ada di dalam genggaman saya. Gandini. Kembang kemboja pemberian nenek ada di dalam genggaman saya. Saya sudah berada di dekatmu. Nenek sudah datang? Saya sudah berada di hadapanmu. Nenek, ternyata nenek mendengar panggilanku. Saya butuh bantuan nenek. Akhirnya kamu butuh juga bantuanku. Tapi ingat, syaratnya tetap seperti dulu. Aku pinjam tubuhmu. Aku pinjam badan kasarmu. Akan saya pinjamkan. Asal aku sudah tahu. Apa yang engkau inginkan akan aku usahakan agar dia berpaling dari gadis itu. Kapan nenek akan menolong saya? Sekarang pun bisa. Lakukanlah, saya sudah siap. Pejamkanlah matamu. Akhirnya, aku bisa juga memakai tubuh gadis ini. Aku bisa kembali melangkah di bumi ini tanpa harus menunggu lama. Malam ini panas sekali. Aku tidak bisa tidur. Kenapa aku selalu memikirkan Gandini? Kenapa aku harus khawatir setelah kejadian tadi siang? Padahal dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia akan malu mengatakan pada orang tuanya. Tapi kalau dia membuat... tapi tidak mungkin. Dia tidak akan begitu. Siapa lagi yang mengetuk pintu tengah malam begini? Nenek dan kakek bisa terbangun. Iya. Gandini? Ya, saya. Ada perlu apa malam-malam begini? Mau bicara dengan Kang Batara. Malam-malam begini? Apa salahnya? Penting? Sangat penting. Silakan masuk. Jangan di sini. Nanti kakek dan nenek Patmi terbangun. Lalu di mana? Di luar saja. Di luar? Bagaimana kalau besok saja? Kang Batara, kita harus bicara malam ini. Tidak bisa ditunda. Penting sekali. Sangat penting. Sudah, bilang saja sekarang. Jangan di sini. Apa yang akan disampaikan gadis ini padaku ya? Cepat sedikit. Baiklah. Kemana kita? Ke sana, di bawah pohon itu. Nah, kita sudah sampai. Katakanlah, apa yang akan kamu bilang? Kang Batara, Wulandari mengkhianati Kang Batara. Hah? Mengkhianati saya? Iya, dia pergi bersama Ki Sabrang malam ini. Betul kan ini? Kalau Kang Batara tidak percaya, lihat saja sendiri. Sebentar lagi mereka akan berangkat dari rumah Wulandari. Baik, saya akan ke sana. Tunggu, sama-sama kita. Ayo. Lihat itu, kita hampir terlambat. Ki Sabrang dan Wulandari sudah siap untuk berangkat. Iya. Mereka berangkat dengan kereta kuda milik Ki Sabrang. Kemana mereka Gandini? Ke kampung Ki Sabrang. Wulandari akan dijadikan istri oleh Ki Sabrang. Nah, lihat. Kedua orang tua Wulandari sebenarnya merestui anak mereka sebagai istri Ki Sabrang. Sekarang mereka akan naik ke atas kereta kuda. Kedua orang tua Wulandari tampak sangat bahagia. Kurang ajar. Akan saya hadang mereka. Jangan, percuma. Kenapa? Bila seorang gadis sedang mengkhianati kekasihnya, itu pertanda gadis yang tidak baik. Wulandari, ternyata kamu tidak setia. Batara memperhatikan jalan kereta kuda itu dengan pandangan matanya.
Sampai yang tampak hanya lampu pelita kereta yang berkelip-kelip di kejauhan. Berkali-kali Batara menarik nafas dalam-dalam, pertanda kekecewaan hatinya. Sedangkan Gandini yang sebenarnya adalah Mak Rompang tampak puas dengan peristiwa yang baru saja terjadi di hadapan Batara. Sayang Batara tidak tahu bahwa dia sebenarnya sedang berhadapan dengan musuh besar gurunya. Musuh besar yang sangat berbahaya. Kang Batara sudah melihat sendiri kan bahwa Wulandari bukan perempuan yang setia? Iya. Nah, saya mau pulang. Besok kita ketemu lagi ya. Iya. Buat apa aku ketemu Gandini besok pagi? Tidak ada gunanya. Bahkan sudah tidak ada gunanya berlama-lama di desa Lubuk Mentilin ini. Lebih baik aku kembali ke Gunung Raya. Aku akan tinggal di sana selama-lamanya. Aku ingin jadi petapa, melupakan Wulandari, bahkan melupakan seluruh kehidupan dunia ini. Tapi siapa tahu Wulandari pergi karena dipaksa. Iya, pasti dipaksa. Akan aku susul dia. Kereta kuda itu belum jauh. Akan aku bebaskan Wulandari dari cengkraman Ki Sabrang. Tidak ada. Kereta itu tidak ada. Padahal lentera kereta kuda itu tampak di sini tadi. Tidak mungkin hilang begitu saja. Kalau dia berjalan terus, akan tampak lentera kereta itu olehku. Karena jalan ini lurus tanpa berbelok-belok. Wulandari! 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 Aku seperti berada di dalam sebuah gua, lorong. Kenapa jalan desa ini berubah menjadi sebuah lorong yang panjang? Aku terjebak. Aku harus keluar dari tempat ini. Buntu. Lorong ini buntu. Aku harus kembali ke ujung sana. Juga buntu. Aku berada di dalam lorong yang kedua ujungnya buntu. Kenapa bisa terjadi begini? Kemana jalan desa tadi? Aku dipermainkan oleh Ki Sabrang. Mungkin dia dendam padaku setelah dia aku pukul kemarin pagi. Hebat juga ilmu Ki Sabrang itu. Aku tidak menyangkanya. Kata Ki Mujur, kalau kita berada di dalam keadaan bahaya, kita tidak boleh cepat putus asa. Aku tidak boleh putus asa. Tidak boleh menyerah. Mungkin di balik dinding ini ada jalan. Aku akan dobrak dinding ini. Tidak bisa aku mendobraknya. Dinding ini kuat sekali. Ilmu apa yang dipakai Ki Sabrang ini? Ki Mujur, aku tersesat. Memang aku tidak boleh putus asa. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Peganglah tusuk konde ini, maka kamu akan keluar dari tempat ini. Ki Mujur hadir di dekatku? Tidak, aku berada di puncak Gunung Raya. Ini, peganglah. Iya, terima kasih Ki. Sebuah tusuk konde sudah berada di tanganku. Semoga aku bisa keluar dari tempat ini. Padepokan Sri Gunting. Kau memang telah sampai kembali di Padepokan Sri Gunting, Batara. Apakah saya tidak bermimpi, Ki Mujur? Tidak. Justru kau baru saja keluar dari bahaya. Keluar dari tempat Mak Rompang. Mak Rompang? Iya, tusuk konde Mak Rompang itu bisa membawamu keluar dari tempatnya. Kalau tidak, maka kamu akan jadi tawanan Mak Rompang untuk selama-lamanya. Jadi saya bukan terjebak oleh ilmu Ki Sabrang? Saya masih tidak mengerti, Ki Mujur. Bukankah saya tadi masih berada di desa Lubuk Mentilin? Perasaanmu memang begitu. Tapi sebenarnya kau sudah meninggalkan desa itu 1 minggu yang lalu. Kau sudah berada di dalam lorong aneh itu 1 minggu yang lalu, Batara. Lalu kenapa saya bisa sampai ke puncak Gunung Raya ini, Ki? Kekuatanku yang membawamu kemari, Batara. Karena engkau dalam bahaya. Nah, kau tidak usah bingung. Aku belum mengajarkan ilmu ini padamu. Ilmu yang tidak terikat pada ruang dan waktu. Bagaimana nasib mereka? Jangan kau pikirkan orang-orang desamu. Karena yang dituju oleh Mak Rompang itu adalah kamu. Tapi Ki, saya belum pamit pada kakek dan nenek untuk pergi kemari. Nanti ada yang mewakilimu. Tidak usah bingung. Tapi kamu sudah terlampau lama berada di desamu. Sehingga kamu tidak ingat lagi untuk kembali kemari. Nah, kamu sudah tenggelam ke dalam persoalan orang lain.
Kamu sudah terlibat ke dalam masalah orang lain. Padahal aku sudah berpesan padamu. Jangan ikut campur walau ada hal-hal yang bertentangan dengan perasaanmu. Dan kalau terjadi hal-hal yang berbahaya, tinggalkan desa itu. Kembalilah kemari. Tetapi semua sudah kau langgar. Betul kan? Betul, Ki. Aku memberi pesan begitu padamu. Karena aku tahu bahwa kau tidak akan sanggup menghadapi persoalan-persoalan yang timbul di desamu. Belum saatnya bagimu untuk terlibat. Iya, Ki. Kalau kau ingat, sebelum kau sampai di desamu, kau sudah mendapat peringatan dari para leluhur desa Sendangkara. Peringatan? Ya, bukankah kau pernah masuk ke dalam sebuah desa yang aneh dalam perjalananmu ke Lubuk Mentilin? Ki Mujur mengetahuinya? Aku tahu, Batara. Karena aku mengikutimu sampai di batas desa Sendangkarang yang sudah punah itu. Jadi aku sudah masuk ke dalam desa yang sudah punah itu. Kau bertemu siapa di sana? Bertemu dengan seorang laki-laki tukang warung, Ki. Ada gelang akar bahar berukir kepala naga di tangannya. Iya, Ki. Betul, Ki. Laki-laki itu bernama Seman. Dulu dia kepala desa Sendangkara. Jadi saya sudah bertemu dengan para leluhur Sendangkarang? Lalu apa lagi? Saya melihat seorang gadis desa Lubuk Mentilin yang bernama Wulandari. Tapi ternyata dia bernama Patni. Sedangkan laki-laki yang menggandengnya bernama Sena. Persis seperti nama kakek dan nenek saya, Ki. Mereka mati dibunuh oleh seorang penunggang kuda. Tetua desa Sendangkarang itu sayang padamu, Batara. Sehingga dia memberikan pesan. Misalnya, dia berpesan bahwa kakek dan nenekmu akan ada hubungan dengan gadis yang bernama Wulandari. Begitu. Gadis yang mirip Wulandari itu mati dibunuh. Apakah juga Wulandari yang sesungguhnya akan mati dibunuh, Ki? Persoalan mati dan hidup manusia bukanlah urusan kita. Itu urusan yang maha agung, Batara. Jadi kita tidak pernah tahu masalah itu. Lalu apa lagi? Tiba-tiba desa itu hilang. Yang tinggal hanya hutan belantara. Sedangkan saya berdiri di tengah-tengah kuburan yang banyak sekali. Itulah kuburan orang-orang desa Sendangkara. Salah satu dari kuburan itu adalah kuburan Seman, tetua desa yang kau jumpai itu. Begitu, Ki? Iya. Bagaimana nasib Wulandari sekarang? Bagaimana kakek dan nenekku sekarang? Tapi bagaimana nasib mereka sekarang, Ki? Kalau kau ingin meneruskan pelajaran, maka lupakanlah mereka. Tapi kalau kau ingin kembali ke desamu, lupakanlah pelajaranku. Dan jangan ingat-ingat aku lagi, Batara. Baiklah, Ki. Saya akan tetap di sini. Bagus. Karena saatnya akan tiba bagimu untuk membela mereka. Untuk membuat perhitungan dengan musuh besar orang-orang desa Sendangkara. Tetapi bukan sekarang. Batara akhirnya tunduk pada keputusan gurunya. Walau perasaan di dalam dirinya berkecamuk hebat, dia masih memikirkan nasib Wulandari yang membuat dadanya sesak, juga kakek dan neneknya yang ia tinggalkan begitu saja. Namun seperti yang telah dijanjikan oleh Ki Mujur, bahwa akan ada yang mewakili Batara untuk pamit pada kakek dan neneknya. Betulkah begitu? Mari kita kembali sebentar ke desa Lubuk Mentilin. Sudah 1 minggu Batara tidak pulang, Kang. Kemana anak itu? Dia tidak pamit. Dia hilang begitu saja. Aku sudah mencari kemana-mana. Tapi tidak juga ketemu. Apa yang terjadi pada dirinya? Atau Kang Sena sudah ke rumah Wulandari? Aku malu ke sana. Seolah-olah kita menuduh mereka menyembunyikan Batara. Seharusnya Kang Sena mencari Batara ke sana. Pasti ada, Kang. Seharusnya kamu mencari ke rumah Gandini. Pasti ada dia. Batara tidak akan mau ke sana. Dia tidak suka pada Gandini. Kalau kamu tahu cucumu tidak suka pada Gandini, jangan kamu terima terus pemberian Ki Rekso itu. Sudahlah. Bukan Batara yang dipikirkan, tapi pemberian Gandini. Karena yang kamu harapkan kan cuma pemberian Gandini. Padahal kamu tidak tahu kalau kamu disogok oleh anak Ki Rekso itu. Sudah.
Lihat, ada yang datang kemari. Mana? Siapa? Itu seorang perempuan tua. Sudah tua begitu. Tapi dia masih tampak gagah, kuat, dan mungkin dulu waktu mudanya. Perempuan itu adalah seorang gadis yang cantik. Bekas-bekasnya masih tampak sampai sekarang. Kalau dia cantik, ambil saja jadi istri Kang Sena. Sudah tua begini, kau masih cemburu, Padmi? Nah, dia sudah dekat. Ladenilah oleh Kang Sena. Apa kamu ini? Betul kan? Aku berdiri di halaman rumah Batara. Ayo jawab. Dia kan cantik katamu, Kang. Jawab pertanyaannya. Tidak usah kalian pertengkarkan siapa aku. Bagaimana masa budaku, cantik atau tidak. Dia tahu apa yang kita ributkan. Iya. Kita jadi malu, Kang. Iya, yang malu itu kan kamu, bukan aku. Betul kan? Aku berdiri di halaman rumah Batara. Betul. Nah, aku datang kemari menyampaikan pesan bahwa Batara sekarang berada di tempat gurunya. Jadi jangan cemas. Tapi dia tidak bilang apa-apa pada kami. Itu sebabnya aku datang kemari untuk mengatakannya. Permisi. Aneh. Batara tiba-tiba sudah pergi. Dia tidak pamit pada kita. Tadi kan sudah diberitahu oleh perempuan itu. Wah, kita lupa menanyakan siapa nama perempuan itu, Kang. Iya, panggil saja kembali. Dia hilang. Padahal dia masih berdiri di halaman itu. Iya. Aneh. Kisena, maaf Ki. Wulan. Maaf Ki, saya mengganggu kerja Kisena di ladang ini. Tidak apa-apa. Ada apa? Kamu tampak cemas sekali. Saya mau ketemu Kang Batara. Bisa Ki? Batara sudah pergi ke puncak Gunung Raya seminggu yang lalu. Kenapa dia tidak bilang? Dia tidak pamit? Aduh, bagaimana saya? Ada apa, Wulan? Ada apa? Kisena, Ki Sabrang akan datang mengambil saya. Dia mau membawa saya ke kampungnya. Aduh, bagaimana nasib saya, Ki? Wulan, kenapa dia mau membawamu? Karena Kang Mandita sudah terlibat hutang yang tidak sedikit pada Ki Sabrang. Terus untuk apa oleh Mandita berhutang pada Alinta Darat itu? Untuk main judi dadu. Kasihan nasibmu, Wulan. Harus pada siapa saya mengadu, Ki? Saya sudah tidak tahu. Saya tidak mau dibawa oleh bandu tua itu. Kisena berpikir keras bagaimana menyelamatkan Wulandari. Karena dia tahu cucunya sangat mencintai Wulandari. Sedangkan gadis cantik kembang desa Lubuk Mentilin itu hanya bisa menangis di pematang sawah. Sekarang pulanglah dulu, Wulan. Kalau ada apa-apa, datanglah ke rumahku. Iya, Ki. Kasihan anak itu. Benar ya, Ki? Saya akan datang ke rumah Kisena kalau terjadi apa-apa pada diri saya. Iya, datanglah. Terima kasih, Ki. Iya. Akan aku lindungi sekuatku. Kalau terjadi apa-apa pada diri dia. Melindungi dia sama juga aku melindungi cucuku. Nek, mana cucumu? Tidak ada, Ki Sabrang. Jangan bohong kamu. Betul, Ki Sabrang. Cucuku tidak ada di rumah. Pasti cucumu membawa lari Wulandari. Karena Wulandari juga tidak ada di rumah. Tidak, Ki Sabrang. Percayalah. Periksa rumah ini. Ya, Ki. Kenapa seenaknya kalian masuk ke dalam rumahku? Pinggir kamu. Batara, keluar kamu. Hai, Batara keluar. Batara keluar kamu, Dia tidak ada, Ki Sabrang. Kurang ajar. Nenek busuk, bilang sama cucumu bahwa aku mencari dia. Ayo Dopa, kita berangkat. Sudah 1 minggu Kang Batara tidak ada beritanya. Padahal nenek itu bilang bahwa Kang Batara pasti kemari tadi sore. Karena Kang Batara sudah dapat dipengaruhi oleh nenek itu. Bohong, nenek itu membohongi aku. Aku tidak membohongimu, Gandini. Oh, aku mendengar suara nenek itu. Tapi jauh sekali. Batara telah ada dalam tanganku. Kalau kau ingin bukti, lihatlah ke tempatku. Nenek ada di mana?
di tempatku di dekat Kalimati di hulu sungai Tembesi. Jauh sekali. Bagaimana aku ke sana tengah malam begini? Kalau kau mau, aku bisa menolongmu dalam sekejap. Kau akan sampai kemari. Buat apa aku ke sana? Kalau kau ingin bertemu dengan Bathara, datanglah Gandini. Nanti kau akan aku kembalikan ke Lubuk Mentilin. Aku memang sudah rindu pada Kang Bathara. Aku ingin melihatnya. Juga aku ingin melihat Kang Bathara tunduk padaku. Baiklah, saya siap ke hulu sungai Tembesi. Bagus. Peganglah kembang kemboja pemberianku di tangan kananmu. Lalu pejamkan matamu. Iya, tubuh Gandini melayang jauh di udara malam, desa Lubuk Mentilin. Tubuh yang sedang berisi ilmu gaib Mak Rompang itu melesat terang bagai bintang di langit malam, lalu menghunjam tajam ke dalam Kalimati di hulu sungai Tembesi. Lalu tubuh itu tertidur diam di atas sebuah batu besar bagaikan altar. Mak Rompang memandang tajam pada tubuh yang sebentar lagi akan dipakainya. Perempuan siluman itu tersenyum puas karena dia bisa bangkit meminjam tubuh Gandini sebelum sampai waktunya 20 tahun lagi. Lalu perlahan-lahan Sukma yang sedang tua renta itu menyatu ke dalam tubuh Gandini. Maka perlahan-lahan pula kelopak mata gadis itu terbuka. Kini Gandini bukan Gandini yang sebenarnya, tapi Gandini yang di dalam tubuhnya bersemayam Sukma Mak Rompang. Kini aku bisa kembali memakai tubuh ini. Kang Bathara, bila malam seperti ini, aku ingat Kang Bathara. Tapi apakah Kang Bathara juga ingat aku? Alangkah indahnya bila kita bisa duduk bersama-sama memandang bulan malam ini. Cahayanya begitu indah. Bapak dan emak sudah tidur. Sedangkan Kang Mandita tidak pernah ada di rumah malam-malam begini. Hidup ini makin terasa sepi. Mendengar lolong anjing hutan itu, perasaanku terasa agak aneh. Wulan! Wulan! Oh, ada yang memanggil namaku. Seperti ada bayangan orang di halaman rumah. Siapa ya? Dia mendekatiku. Lebih baik aku masuk. Mungkin orang-orang Kisabrang mau menculikku. Wulandari? Oh, Gandini? Boleh aku duduk di sini menemanimu? Iya, silakan. Mau apa Gandini datang malam-malam begini? Kamu suka duduk malam-malam di sini? Ya, baru kali ini saja. Wajahmu semakin cantik kalau kena cahaya bulan ini. Pantas banyak orang yang jatuh hati padamu. Hei Wulan, kamu mempunyai teh lalat di bibirmu? Iya. Apakah kamu punya maksud datang malam-malam begini? Mungkin mau ketemu orang tuaku? Gandini, kenapa kau pandangi terus bibirku? Aku paling benci melihat perempuan punya tai lalat di bibirnya. Kan sejak lahir aku sudah begini. Masa kamu tidak tahu? Gandini, kenapa kamu pegang mukaku begini? Aduh, aku ingin mencopot tai lalat di bibirmu. Jangan berteriak. Jangan berteriak. Iya, berteriak juga kamu. Itu dia. Ayo kejar. Mana dia? Dia lari ke sana. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sampai siang ini tidak tahu kemana hilangnya. Tapi kata orang-orang memang Gandini. Mana bisa begitu, Wista? Kalau memang Gandini yang mencekik Wulandari, pasti dia sudah tertangkap oleh orang-orang yang mengejarnya. Seberapa kuat anakku berlari, Dan juga, kan tidak ada perlunya Gandini berbuat begitu. Tapi memang Gandini, Ki Lurah. Siapa bilang begitu? Itu si Wulandari, Ki Lurah. Bohong dia. Gandini sudah tidak pulang 2 hari. Apa mungkin tiba-tiba Gandini datang tengah malam lalu mencoba mencekiknya? Keluarga itu hanya ingin mengalihkan kecurigaan kita saja. Agar anaknya tidak kita tangkap karena Gandini hilang. Dan aku tetap yakin bahwa Mandita dan kawan-kawannya yang menculik Gandini. Mandita kita tangkap? Jangan dulu.
Bahkan aku ingin si Parma itu yang harus ditangkap. Sejak dulu dia belum bisa kita tangkap. Aku yakin kalau dia tertangkap, maka yang lain-lain pasti tertangkap. Karena dialah otak penculikan ini. Iya, Ki Lurah. Kamu pimpin beberapa orang untuk menangkap Parma. Kalau perlu, jauh keluar desa ini mencarinya. Iya, Ki. Tapi ingat, rumah si Parma itu awasi terus. Iya, Ki. Sudah malam hari. Belum juga anakku ditemukan. Orang-orang sudah disebar ke seluruh desa. Tempat perjudian dadu sudah diperiksa. Sudah, Ki Lurah. Tapi si Parma dan kawan-kawannya tidak ada. Kalau begitu, tangkap seluruh orang yang ada di tempat judi itu. Tangkap! Tempat judi itu kosong, Ki. Semenjak Gandini hilang, tidak ada lagi yang berjudi. Tahu juga rupanya mereka kalau kita akan mengobrak-abrik tempat itu. Kalau malam ini anakku tidak juga kita temukan, maka Mandita kita tangkap. Anehnya Mandita juga tidak ada di rumahnya semenjak Gandini hilang, Ki Lurah. Kurang ajar. Mereka angkat kaki semua dari desa ini. Jangan-jangan anakku mereka perkosa, lalu mereka bunuh, Wista? Tidak mungkin, Ki. Karena orang-orang juga bilang bahwa yang mereka kejar malam itu memang Gandini. Semua orang menyalahkan anakku. Apa mereka tidak tahu bagaimana susahnya aku kehilangan anak? Kalau sampai malam ini tidak ketemu, maka keluarga Wulandari akan aku tangkap. Wulandari juga, Ki Lurah? Semua harus ditangkap. Baik, Ki Lurah. Dengar, Wista, bunyi kereta kuda. Aku yakin itu bunyi kereta kuda Ki Sabrang. Tapi buat apa Ki Sabrang datang kemari malam-malam membawa kereta kuda? Siapa tahu dia ingin pamer. Kalau dia ingin pamer, tidak mungkin malam-malam begini, Ki. Tentu siang hari, supaya kelihatan oleh orang-orang. Iya juga ya. Oh, itu dia! Ayo, berhenti! Ayo, berhenti! Orang ramai di dekat kebun kelapa itu, Wista. Mari kita ke sana. Guru, berhenti dia! Suara ramai itu memang dari arah kebun kelapa. Kita ambil jalan memotong. Ayo. Ada apa ini? Ada apa ini? Itu tukang pukul Ki Sabrang. Mana? Kilurah datang! Kilurah datang! Ada apa ini? Dopa, ada apa ini? Kilurah. Ada apa, Dopa? Apa yang kalian ributkan? Kereta kuda, Kilurah. Mana kereta kudanya? Ke sana, Ki. Arah ke rumah Kilurah. Ke rumahku? Siapa pemilik kereta kuda itu? Tidak tahu, Kilurah. Kereta kuda itu bagus sekali. Anakku? Betul, Kilurah. Kusir itu adalah Gandini, anak Kilurah sendiri. Saya melihat sendiri. Dan kawan-kawan yang lain juga melihatnya, Ki. Anak itu kereta kuda siapa yang dibawanya kemari? Ayo, Wista, kita susul ke rumah. Kirekso bergegas pulang ke rumahnya, sedangkan Wista mengikuti dari belakang. Bahkan orang-orang desa pun ramai di belakang kedua orang itu. Mereka ingin tahu dari mana Gandini malam-malam begitu membawa sebuah kereta kuda yang sangat bagus. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode kedua, Janji di Bukit Perinduan, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara Lina bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, serta tablet obat kuat dan pegalin Duta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.